ketemu lagi dengan saya Nit B Project. Ini saya akan membawakan sebuah cerita, yaitu tentang sebuah gedung badminton. Sebuah gedung badminton ini terletak di tengah-tengah kota. Cerita bermula waktu itu saya malam-malam sekitar jam 11, saya merasakan perut saya lapar sekali. Karena perut saya lapar dan di rumah tidak ada makanan, saya memberanikan diri untuk keluar rumah. Sebelum saya keluar rumah, saya menghubungi teman saya, yaitu sahabat saya, untuk saya ajak beli makanan. Setelah saya mengontak teman saya ini, akhirnya kita ketemu dan kita pergi bersama untuk makan bareng di luar. Tempat makan itu tepat sekali berada di depan gedung badminton itu. Gedung badminton itu memang sudah sejak lama oleh warga-warga sekitar banyak cerita kalau gedung badminton itu memang agak angker. Cerita-cerita orang di warga sekitar itu sudah banyak yang tahu lah. Tempat makan itu ada tepat sekali di depan gedung itu. Saya dan teman saya menuju ke tempat itu dan kita berdua memesan makanan, dan kita juga makan di situ agak lumayan lama. Dan saya penasaran apa benar nih yang dikatakan oleh warga sekitar kalau gedung itu memang benar-benar angker. Ada sebuah cerita misteri di gedung badminton itu. Saya sambil makan, saya amati dari jauh. Gedung badminton itu memang gelap sekali dan waktu itu menunjukkan pukul jam 11 lebih atau sekitar setengah 12. Gedung badminton itu memang sepi dan tidak ada yang main karena sudah malam ya. Saya amati dari kejauhan, dari tempat saya makan itu sepi sekali dan sunyi sekali. Setelah selesai makan, saya berbicara kepada teman saya dan mengajak teman saya untuk melihat dari dekat gedung badminton itu. Teman saya pun akhirnya mengiyakan ajakan saya. Kita berdua selesai makan langsung bergegas menuju ke gedung badminton itu. Di depan gedung badminton itu ada sebuah tempat duduk yang terbuat dari semen. Saya mengajak teman saya untuk ngobrol di situ. Dan saya ingin membuktikan perkataan dari warga-warga sekitar dan cerita tentang gedung badminton itu, katanya memang ada cerita misteri di balik gedung badminton itu. Saya dan teman saya agak lama duduk di situ dan bercerita sambil saya menunggu dan mengamati kondisi di dalam gedung badminton itu. Gedung badminton itu bisa saya lihat karena dari luar, karena memang posisinya pintunya itu memang sedikit agak terbuka, jadi saya bisa melihat ke dalam. Sekitar 1 jam saya berbicara santai dengan teman saya sambil menunggu kejadian yang di gedung badminton itu. Sekitar 1 jam lamanya saya kemudian berdiri dan melihat ke pintu yang sedikit terbuka itu, ke arah
dalam gedung badminton itu. Di dalam gedung badminton itu terdapat toilet untuk orang yang mungkin sedang latihan di situ. Saya mendengar di toilet itu suaranya memang sangat kencang sekali, sampai telinga saya dekatkan di pintu itu, apakah suaranya itu benar-benar dari dalam. Setelah agak lama ternyata memang benar, suara itu bersumber dari arah toilet yang ada di dalam gedung badminton itu. Suaranya sangat kencang sekali, yaitu suara gayung yang jatuh ke lantai di dalam bak di kamar mandi itu, seperti orang yang mau mandi. Jadi air itu kericik kayak orang mandi. Suara itu semakin lama semakin kencang, dan lumayan agak lama, sekitar 10 menit suaranya itu, sampai telinga saya benar-benar saya dekatkan di pintu yang terbuka itu, dan saya melihat ke arah toilet itu memang tidak ada lampunya dan memang sepi dan tidak ada orang di dalam gedung badminton itu. Suaranya kencang sekali, suara air gemericik seperti orang yang sedang mandi, dan suara gayung yang jatuh di lantai itu berkali-kali saya dengar, sekitar 10 menit. Kemudian saya memanggil teman saya untuk bisa mendengarkan apa yang telah saya dengar tadi. Tapi teman saya karena takut, teman saya mengurungkan niatnya untuk mendengar suara di dalam gedung badminton itu. Saya memang agak lama mengamatinya, sekitar 10 menit. Suara itu akhirnya hilang. Sekitar 5 menit lagi suara itu terdengar lagi, seperti itu lagi. Suara gayung yang jatuh, suara orang mandi. Sekitar agak lama, sekitar 10 menit lebih ada. Suara itu berulang-ulang terus saya dengarkan. Hilang, kemudian ada lagi, hilang, kemudian ada lagi. Suaranya beruntun seperti itu terus. Karena semakin lama semakin keras, semakin kencang. Saya pun juga agak merinding, takutnya terjadi apa-apa. Saya dan teman saya akhirnya memutuskan untuk menyudahi obrolan kita, dan kita segera bergegas ke rumah kita. Dan memang gedung badminton itu memang terbukti memang angker sekali, yaitu terdengar suara orang sedang mandi dan suara gayung yang jatuh. Jadi memang saya sudah membuktikannya sendiri. Oke, sekian cerita dari saya, Nyit Nyit B Project. Sampai jumpa di lain cerita.